Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semuanya. Selamat datang di channelku. Hari ini aku akan menceritakan tentang cinta yang lahir dari kewajiban. Pernikahan yang terjadi karena untuk menyatukan bisnis. Ingat ya, ini cerita hanya karangan semata, bukan kisah asli. Sebelum mulai, jangan lupa bersyukur kepada Allah yang Maha Esa. Dan jangan lupa bersolawat untuk Nabi kita, Muhammad. Bagi yang beragama Islam, jangan lupa untuk klik like, share, subscribe, dan loncengnya ya, agar dapat notifikasi saat channel ini update. Oke, mari kita mulai ceritanya. Dua keluarga, satu tujuan. Langit sore Jakarta tampak redup ketika dua keluarga besar bertemu di ruang rapat tertinggi Gedung Hartono Group. Di satu sisi meja duduk Tuan Hartono dan putranya, Arkana, pewaris tunggal yang terkenal dingin dan ambisius. Di sisi lain, Tuan Wijaya datang bersama putrinya, Naila, gadis cerdas dan keras kepala yang selama ini menjadi kebanggaan keluarganya. Pertemuan itu bukan sekadar rapat bisnis. Kedua keluarga telah bersaing bertahun-tahun dalam dunia usaha, Hartono Group di bidang properti, dan Wijaya Corporation di bidang teknologi. Namun kini, kondisi pasar menekan mereka untuk bersatu. Kita tidak bisa terus bersaing begini, kata Tuan Hartono tenang. Kita harus menjadi satu kekuatan. Tuan Wijaya menatapnya tajam. Saya setuju. Tapi kerjasama biasa tidak cukup. Kita butuh ikatan yang tidak bisa diputus. Hening sejenak, hingga akhirnya ia menatap putrinya. Pernikahan antara Arkana dan Naila. Naila menoleh cepat, kaget sekaligus marah. Ayah, ini bukan solusi. Namun ayahnya hanya menjawab pelan, ini keputusan keluarga. Dua nama besar harus disatukan agar menjadi perusahaan nomor satu di negeri ini. Arkana menatap Naila dengan pandangan datar. Kalau ini demi bisnis, saya tidak keberatan. Tapi jangan harap ada yang berpura-pura mencintai siapapun. Naila tersenyum tipis. Tenang saja. Saya tidak menikah karena cinta. Suasana menjadi dingin. Dua keluarga itu akhirnya berjabat tangan, menandai kesepakatan besar yang akan mengubah hidup semua orang di ruangan itu. Ketika pertemuan usai, Naila berdiri di balkon gedung, menatap kota Jakarta yang penuh lampu. Di balik kesuksesan keluarganya, ia merasa kosong. Pernikahan demi bisnis, gumamnya lirih. Cinta ternyata cuma bagian kecil dari permainan besar ini. Sementara di mobilnya, Arkana menatap cincin di tangannya. Ia menghela napas pendek. 3 tahun pernikahan kontrak, pikirnya. Cukup untuk membuat kerajaan ini tak tergoyahkan. Tanpa mereka sadari, perjanjian dingin itu akan membuka jalan bagi sesuatu yang jauh lebih rumit daripada bisnis, perasaan yang tak bisa dikendalikan oleh siapapun. Pernikahan tanpa cinta. Pernikahan mereka berlangsung megah, disaksikan para tokoh penting dan media. Namun di balik senyum palsu dan lampu gemerlap, Arkana Hartono dan Naila Wijaya berdiri seperti dua patung yang dipaksa bersanding. Tidak ada genggaman tangan hangat, tidak ada tatapan cinta, hanya formalitas demi menyatukan dua kerajaan bisnis besar. Selamat, kalian pasangan paling berkuasa tahun ini, ucap salah satu tamu dengan nada menggoda. Naila menanggapinya dengan senyum tipis, sementara Arkana hanya mengangguk singkat. Di dalam hati, keduanya sama-sama tahu, ini bukan cinta, ini perjanjian. Usai pesta, mereka menandatangani kontrak rahasia. Pernikahan ini wajib bertahan 3 tahun, waktu yang cukup untuk memastikan merger perusahaan berhasil. Setelah itu, mereka bebas memilih jalan masing-masing. Rumah baru mereka di kawasan elit tampak sempurna dari luar, tapi di dalamnya hanya ada keheningan.
Arkana sibuk di ruang kerjanya hingga larut malam, sedangkan Naila lebih sering menghabiskan waktu di balkon, menatap kota yang tak pernah tidur. Mereka tinggal serumah, namun terasa seperti dua orang asing. "Kamarmu di sebelah kiri," ucap Arkana singkat malam pertama mereka, tanpa menatap wajah Naila. Gadis itu hanya mengangguk, lalu berjalan menjauh tanpa sepatah kata. Hari-hari berikutnya berjalan seperti rutinitas bisnis. Sarapan tanpa percakapan, malam tanpa sapaan. Naila sibuk mengurus proyek teknologi, Arkana fokus pada ekspansi properti. Namun tanpa sadar, mereka mulai saling memperhatikan dalam diam. Naila sering melihat lampu ruang kerja Arkana masih menyala tengah malam. Dia tidak pernah berhenti bekerja, gumamnya pelan. Ambisinya bahkan lebih besar dari yang kukira. Arkana pun beberapa kali memperhatikan Naila lewat laporan dan presentasinya. Ia kagum pada kecerdasan dan keteguhan gadis itu, meski tak pernah mengatakannya. Di mata publik, mereka tampak sebagai pasangan sempurna, dua pewaris muda yang menyatukan dua kekuatan besar. Namun di balik dinding rumah megah itu, mereka hanyalah dua hati dingin yang perlahan belajar mengenal arti kebersamaan. Rumah tanpa kehangatan. Sudah 2 bulan sejak pernikahan mereka. Rumah besar itu tetap sunyi, seperti tidak berpenghuni. Di siang hari, Arkana tenggelam dalam rapat-rapat perusahaan, sementara Naila sibuk dengan proyek teknologi baru milik Wijaya Corporation. Mereka jarang bertemu, bahkan makan malam pun sering di waktu berbeda. Namun perlahan, sesuatu mulai berubah. Suatu malam, Naila sedang memeriksa laporan di ruang tamu ketika listrik tiba-tiba padam karena hujan deras. Rumah itu gelap total. Ia mencari lilin, tapi sebelum sempat melangkah, suara langkah kaki terdengar dari tangga. "Tenang saja, aku sudah menyalakan genset." Suara Arkana terdengar tenang dari arah belakang. Cahaya redup dari lampu darurat menerangi wajah mereka untuk pertama kalinya dalam suasana yang berbeda. Tidak dingin, tidak kaku. Terima kasih," kata Naila pelan. Arkana hanya mengangguk. "Kau tidak perlu berterima kasih. Ini juga rumahmu." Kata-kata sederhana itu membuat Naila terdiam. Entah kenapa, kalimat singkat itu terasa hangat. Beberapa hari kemudian, mereka mulai berinteraksi lebih sering. Naila tanpa sengaja menyiapkan sarapan lebih dari 1 porsi, dan Arkana memakan tanpa komentar. Di ruang kerja, Arkana kadang bertanya tentang ide teknologi Naila, meski dengan nada datar. "Aku butuh sistem keamanan digital untuk proyek kota hijau. Bisa bantu?" "Bisa," jawab Naila singkat. "Tapi aku mau lihat rencana arsitekturnya dulu." Mereka berbicara seperlunya, tapi kini tanpa ketegangan seperti sebelumnya. Malam-malam mereka masih sepi, namun tidak lagi sesunyi dulu. Kadang Naila menyalakan musik pelan di ruang tengah, dan Arkana duduk membaca sambil mendengarkan diam-diam. Tak ada yang berani mengakui, tapi rasa nyaman mulai muncul di antara dua orang yang dulu hanya saling menganggap lawan bisnis. Namun, dunia luar tak pernah berhenti memperhatikan. Media mulai menulis tentang mereka, pasangan pewaris muda yang tak terpisahkan, seolah pernikahan itu dipenuhi cinta sejati. Naila membaca berita itu sambil tersenyum tipis. "Mereka tidak tahu apa-apa," gumamnya pelan. Arkana lewat di belakangnya dan berhenti sebentar. "Biarkan saja orang berpikir begitu," katanya datar. "Mungkin suatu hari itu bisa jadi kenyataan." Naila menatapnya, sedikit terkejut. Namun Arkana sudah berlalu, meninggalkannya dengan perasaan yang tak bisa ia jelaskan, antara bingung, kagum, dan takut berharap terlalu jauh. Malam itu,
Sebelum tidur, Naila menatap cincin di jarinya. Dulu, benda itu hanya simbol kontrak. Tapi kini, setiap kali melihatnya, ada sesuatu yang berbeda. Perasaan samar yang belum berani ia akui. Munculnya pihak ketiga. Hubungan Arkana dan Naila mulai membaik, hingga suatu hari, kedamaian itu terusik. Dalam rapat proyek Kota Hijau di kantor Hartono Group, Naila diperkenalkan pada seorang wanita elegan yang berdiri di samping Arkana. "Naila, ini Alisa," kata Arkana singkat. "Kepala tim keuangan proyek." Alisa tersenyum lembut. "Akhirnya aku bertemu dengan istrimu, Arkana." Nada suaranya sopan, tapi pandangannya menyiratkan sesuatu. Naila membalas dengan senyum kecil. "Kalian tampak sangat dekat." Alisa tertawa pelan. "Kami memang sudah lama bekerja sama, bahkan sebelum dia menikah." Ucapan itu menggantung. Arkana tetap diam, pura-pura sibuk dengan berkas rapat. Naila menahan diri agar tetap tenang, meski dadanya terasa sesak. Sepulang rapat, Naila bertanya singkat, "Dia mantanmu?" "Iya," jawab Arkana tanpa ragu. "Tapi urusan itu sudah lama." "Dan kau masih mempekerjakannya?" "Dia profesional." Naila tak menjawab. Hatinya dingin, tapi matanya menyimpan kekecewaan yang tidak bisa disembunyikan. Beberapa hari kemudian, muncul berita di media. CEO Hartono Group hadir bersama wanita misterius. Foto itu jelas menampilkan Arkana dan Alisa. Malamnya, Naila menatap Arkana tajam. "Berita itu bisa menghancurkan citra kita," katanya datar. Arkana diam sesaat, lalu menjawab pelan, "Aku tahu. Aku akan menyelesaikannya." Keesokan harinya, Alisa mengundurkan diri. Tak ada alasan resmi, tapi semua orang tahu siapa yang memintanya pergi. Dan malam itu, Naila menerima pesan singkat di ponselnya. "Aku tak ingin ada orang lain membuatmu merasa kecil. Aku di pihakmu." Naila menatap layar ponsel itu lama, lalu tersenyum tipis. Untuk pertama kalinya, ia merasa mungkin Arkana mulai peduli. Retak yang mulai pulih. Sejak Alisa pergi, rumah mereka terasa lebih tenang. Arkana mulai sering makan malam bersama Naila, dan perlahan, dingin di antara mereka mencair. Mereka mulai bicara tentang hal-hal kecil, pekerjaan, rencana bisnis, bahkan sesekali tertawa bersama. Suatu malam, Naila membantu Arkana memeriksa laporan keuangan proyek gabungan keluarga mereka. "Kalau strategi ini berhasil, kita bisa kuasai pasar Asia Tenggara," kata Naila sambil menatap layar laptop. Arkana menatapnya, tersenyum samar. "Kau cepat belajar." Aku mulai kagum. Naila menahan senyum. "Aku bukan hanya istri kontrak, Arkana." Untuk pertama kalinya, Arkana menatapnya bukan dengan dingin, tapi dengan hormat. Ada sesuatu yang berubah di antara mereka. Beberapa minggu kemudian, mereka menghadiri konferensi bisnis besar di Singapura. Media menulis, pasangan muda paling berpengaruh di dunia korporasi. Saat diwawancarai, Arkana berkata, "Dia bukan sekadar istri. Dia partner terbaik yang pernah saya miliki." Naila tak menyangka mendengarnya. Ada kebanggaan sekaligus rasa hangat yang sulit dijelaskan. Namun, tidak semua berjalan mulus. Rumor buruk muncul, tuduhan manipulasi keuangan yang mengancam nama perusahaan. Naila membaca berita itu dengan wajah tegang. "Ini pasti sabotase," katanya. Arkana mengangguk. "Mereka ingin menghancurkan kita." Malam itu mereka bekerja sama mencari solusi.
Untuk pertama kalinya, bukan karena paksaan, tapi karena rasa percaya. Menjelang tengah malam, Naila berbisik, mungkin pernikahan ini bukan kesalahan. Arkana menatapnya pelan. Aku juga mulai percaya begitu. Mereka saling tersenyum. Dan di antara tumpukan berkas, benih cinta mulai tumbuh, perlahan tapi nyata. Pengkhianatan dari dalam. Rumor manipulasi laporan keuangan semakin menyebar. Media mulai menulis tajuk-tajuk tajam. Perusahaan gabungan Naila, Arkana diduga lakukan kecurangan. Investor mulai ragu. Telepon tak berhenti berdering di kantor utama. Arkana duduk di ruang rapat, menatap tumpukan dokumen dengan rahang mengeras. Semua laporan ini bersih, katanya geram. Seseorang sengaja menjatuhkan kita. Naila berdiri di sampingnya, menatap layar laptop yang menampilkan data transaksi mencurigakan. Ada satu nama yang terus muncul dalam aliran dana, akun bayangan di bawah tim keuangan. Arkana menatapnya tajam. Cari tahu siapa pemiliknya. Beberapa hari kemudian, hasil penyelidikan internal keluar. Nama yang tercantum di laporan membuat Naila tertegun. Ini orang dalam, gumamnya lirih. Asisten pribadimu sendiri, Arkana. Arkana mengepalkan tangan. Dia sudah bersamaku sejak awal perusahaan berdiri. Justru itu, jawab Naila tenang. Dia tahu semua celah. Kemarahan dan kekecewaan bercampur di wajah Arkana. Tapi Naila menatapnya mantap. Kita masih bisa memperbaiki semuanya. Aku di sisimu. Untuk pertama kalinya, Arkana merasakan arti kalimat itu sungguh-sungguh. Ia tidak lagi sendirian. Mereka bekerja tanpa henti, menyiapkan bukti dan laporan resmi untuk membersihkan nama perusahaan. Saat konferensi pers besar digelar, Naila berdiri di sisi Arkana. Semua tuduhan tidak berdasar, katanya lantang di hadapan wartawan. Arkana menambahkan, kami tidak akan biarkan siapapun menghancurkan integritas kami. Kata-kata itu menggema. Dunia bisnis menatap mereka, bukan hanya sebagai pasangan bisnis, tapi sebagai dua orang yang saling menopang. Malamnya, di balkon rumah, Naila menatap kota yang dipenuhi lampu. Dulu aku pikir kita hanya dua orang asing yang dipaksa menikah, ucapnya pelan. Arkana menatapnya. Sekarang, Naila tersenyum lembut. Sekarang aku tahu, kita sedang membangun sesuatu yang lebih besar dari sekadar perusahaan. Arkana mengangguk pelan, lalu menggenggam tangannya. Untuk pertama kalinya, genggaman itu terasa tulus, bukan sebagai formalitas bisnis, tapi sebagai janji yang perlahan tumbuh menjadi rasa. Benih cinta. Setelah krisis keuangan itu berlalu, suasana di perusahaan dan rumah perlahan kembali tenang. Para investor mulai percaya lagi, proyek besar kembali berjalan, dan nama mereka pulih. Namun, sesuatu yang lain juga tumbuh diam-diam. Hubungan Naila dan Arkana kini jauh lebih hangat. Mereka sering pulang bersama, membahas pekerjaan sambil bercanda kecil. Arkana yang dulu dingin kini lebih terbuka, bahkan sesekali tersenyum di depan karyawannya ketika Naila ada di dekatnya. Bagi semua orang, mereka tampak seperti pasangan ideal. Tapi di hati Naila, ada kebingungan yang ia sendiri sulit pahami. Suatu malam, mereka menghadiri acara gala perusahaan. Naila mengenakan gaun hitam sederhana, namun elegan. Arkana terdiam sesaat saat melihatnya. Kau terlihat luar biasa, ucapnya singkat. Naila tersenyum samar. Kau baru sadar sekarang. Malam itu, mereka berdansa di hadapan para tamu undangan.
Lampu-lampu kristal berkilau di atas kepala mereka, musik lembut mengalun. Untuk sesaat, seolah dunia hanya milik mereka berdua. Namun, di tengah tarian itu, Naila berbisik, "Kalau bukan karena bisnis, apakah kita masih akan berdiri di sini?" Arkana tak langsung menjawab. Ia menatap matanya dalam-dalam, lalu berkata pelan, "Mungkin karena bisnis kita bertemu. Tapi alasan aku bertahan bukan lagi itu." Kata-kata itu membuat dada Naila hangat dan bingung. Ia tahu pernikahan ini dimulai dengan perhitungan, tapi sekarang ada sesuatu yang nyata di antara mereka. Malam itu, setelah pulang ke rumah, mereka duduk di balkon tanpa banyak bicara. Hanya suara angin dan lampu kota yang menemaninya. Arkana menatap langit, lalu berkata, "Kau membuatku melihat dunia bisnis dengan cara yang berbeda." Naila menoleh pelan. "Bagaimana maksudmu?" "Dulu aku hanya ingin menjadi nomor satu. Sekarang, aku ingin kita berhasil bersama." Naila terdiam. Dalam diam itu, ia sadar, mungkin cinta bisa tumbuh bahkan dari pernikahan yang tak direncanakan. Antara cinta dan kekuasaan. Ketenangan yang baru mereka rasakan tak bertahan lama. Suatu pagi, Arkana dipanggil ke ruang rapat keluarga besar Hartono Group. Naila ikut hadir, tapi suasananya terasa tegang. Ayah Arkana menatap mereka tajam. "Perusahaan mulai stabil, tapi itu belum cukup. Aku ingin kalian segera memperluas bisnis ke luar negeri. Dan ingat," katanya dingin, "pernikahan kalian adalah kunci. Jangan biarkan urusan pribadi merusaknya." Naila menunduk pelan, merasa seperti kembali ke awal, saat pernikahan mereka hanyalah strategi bisnis. Sementara Arkana hanya mengangguk, meski terlihat tidak setuju sepenuhnya. Sepulang dari rapat itu, Naila duduk di ruang kerja dengan wajah muram. "Jadi semua ini masih tentang kekuasaan, ya?" katanya lirih. Arkana mendekat, menatapnya lembut. "Aku tahu mereka keras, tapi kali ini, aku tidak ingin hubungan kita jadi korban lagi." Naila menatapnya ragu. "Kau yakin bisa menentang keluargamu sendiri?" Arkana terdiam sejenak, lalu menjawab tegas, "Kalau itu untukmu, aku akan berusaha." Beberapa hari kemudian, keluarga besar Naila juga ikut campur. Ayahnya menuntut agar Naila mengambil lebih banyak peran dalam perusahaan gabungan, bahkan menginginkan posisi direktur utama. "Itu satu-satunya cara agar keluarga kita tidak kalah," ucap ayahnya tegas. Naila terdiam. Ia tahu jika menerima, berarti menyaingi posisi Arkana. Namun jika menolak, keluarganya akan marah besar. Di tengah dilema itu, Arkana menghampirinya malam-malam di ruang kerja. "Kau tidak harus memilih antara keluargamu atau aku," katanya pelan. "Kita bisa berdiri di sisi yang sama." Naila menatapnya, mata mereka bertemu. "Tapi dunia tidak akan biarkan itu mudah." "Aku tahu," jawab Arkana. "Tapi kali ini, aku tidak akan melepaskanmu demi bisnis." Malam itu, di tengah keheningan, Naila sadar bahwa hubungan mereka telah melewati batas formalitas. Mereka kini bukan hanya pasangan kontrak, tapi dua orang yang berjuang untuk cinta di tengah dunia yang menuntut kekuasaan. Dan entah bagaimana, di balik semua tekanan, cinta mereka justru tumbuh lebih kuat, karena keduanya kini tahu, mereka tidak lagi berjuang sendirian. Rahasia yang menghancurkan. Hari itu, ruang rapat keluarga dipenuhi ketegangan. Dua keluarga besar, Hartono dan Mahendra, duduk berhadapan. Di tengah ruangan, Naila dan Arkana menjadi pusat perhatian. Ayah Naila membuka percakapan dengan nada tajam.
Selama ini kami percaya kerja sama ini berjalan adil. Tapi ternyata, ada proyek besar yang dijalankan tanpa sepengetahuan keluarga Mahendra. Naila menatap Arkana, terkejut. Maksudnya apa ini? Arkana menatapnya tak kalah bingung. Aku tidak pernah menyembunyikan proyek apapun. Namun, seorang penasihat perusahaan berdiri dan menaruh berkas di atas meja. Proyek ekspansi ke Eropa dilakukan atas nama cabang Hartono Group saja, tanpa melibatkan pihak Mahendra. Ruangan menjadi hening. Tatapan curiga tertuju pada Arkana. Aku tidak tahu apa-apa soal ini, katanya tegas. Tapi ayah Naila tak mempercayainya. Jangan bohong, Arkana. Kami sudah punya bukti. Malamnya, Naila duduk di kamar sendirian. Ia memandangi cincin di jarinya, merasa seperti dunia runtuh. Semua perjuangan yang mereka lalui terasa sia-sia. Ketika Arkana datang menghampiri, ia menatapnya dingin. Jadi semua yang kau katakan tentang kejujuran itu bohong. Arkana menghela napas panjang. Naila, aku tidak melakukan itu. Seseorang memanipulasi laporan. Tapi semua bukti mengarah padamu. Aku akan buktikan kalau aku tidak bersalah. Tapi tolong percayalah padaku. Naila diam. Hatinya ingin percaya, tapi pikirannya tak lagi yakin. Untuk pertama kalinya, cinta mereka benar-benar goyah. Beberapa hari kemudian, Arkana menemukan sesuatu di sistem internal perusahaan, file tersembunyi berisi transaksi rahasia. Ia menatap layar itu tajam, napasnya memburu. Jadi ini pelakunya, gumamnya pelan. Nama itu muncul jelas di layar, Direktur Keuangan yang dulu setia pada ayah Naila. Tanpa membuang waktu, Arkana menyerahkan bukti itu ke Dewan Direksi. Dan saat semua mata tertuju padanya, Naila datang, berdiri di sampingnya. Aku percaya padanya, katanya lantang. Arkana tidak bersalah. Hari itu menjadi titik balik. Kebenaran akhirnya terbuka, dan kedua keluarga terkejut mengetahui bahwa yang mengkhianati mereka justru orang kepercayaan sendiri. Setelah rapat berakhir, Naila dan Arkana keluar dari gedung dengan perasaan lega bercampur lelah. Maaf karena sempat meragukanmu, ucap Naila pelan. Arkana tersenyum samar. Tidak apa-apa. Kita sudah terlalu sering diuji. Mereka saling menatap, bukan sebagai dua pewaris bisnis, tapi sebagai dua orang yang akhirnya menemukan kepercayaan sejati di tengah badai. Satu hati, satu tujuan. Beberapa bulan setelah skandal itu mereda, kedua keluarga akhirnya kembali duduk bersama, kali ini tanpa amarah, tanpa tuduhan. Hartono Group dan Mahendra Corp resmi melebur menjadi H&M Holdings, perusahaan gabungan yang kini menjadi yang terbesar di Asia Tenggara. Di tengah tepuk tangan para direksi, Naila dan Arkana berdiri berdampingan. Mereka telah melewati pertikaian, pengkhianatan, dan kebohongan, namun kini berdiri sebagai satu kesatuan. Setelah rapat, Arkana menatap Naila dengan lembut. Aku masih ingat hari kita pertama kali menikah, katanya pelan. Aku hanya melihatmu sebagai bagian dari strategi. Naila tersenyum samar. Dan aku dulu berpikir kau hanya pria dingin tanpa hati. Keduanya tertawa kecil, tapi di balik tawa itu ada rasa haru yang dalam. Sekarang kita berdiri di sini, lanjut Arkana, bukan karena perjanjian, tapi karena pilihan. Beberapa minggu kemudian, mereka menghadiri konferensi internasional di Jepang. Saat diwawancarai media asing, Naila berkata dengan tenang, "Kami menikah demi bisnis. Tapi dalam proses membangun impian yang sama,
kami menemukan sesuatu yang lebih berharga dari kesuksesan, kepercayaan, dan cinta." Ucapan itu membuat ruangan hening sejenak sebelum tepuk tangan menggema. Arkana menatapnya penuh bangga, dan untuk pertama kalinya di depan publik, ia menggenggam tangan Naila dengan mantap. Malam itu, di balkon hotel dengan pemandangan kota Tokyo yang berkilau, mereka berbicara tanpa beban. "Dulu kita menikah demi menyatukan perusahaan," kata Naila pelan. "Sekarang kita menyatukan hidup." Arkana tersenyum hangat. "Dan semoga cinta ini jadi fondasi perusahaan kita selamanya." Mereka berpandangan lama, lalu saling berpelukan. Di luar, lampu kota bersinar seperti saksi perjalanan mereka, dari pernikahan tanpa cinta, menjadi kemitraan yang lahir dari kejujuran dan ketulusan. Sejak hari itu, H&M Holdings dikenal bukan hanya karena kekuatannya di dunia bisnis, tapi juga karena kisah dua pewaris yang membuktikan. Kadang cinta sejati lahir bukan dari takdir, melainkan dari perjuangan bersama.